Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di mata kuliah Biologi Umum untuk pertemuan 3. Kali ini kita akan membahas terkait sel, struktur sel, dan bagian-bagian yang termasuk di dalamnya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya dan tetap ceria. Oke, Ibu mulai di organisasi tingkatan sel ya, bahwa memang hierarki keteraturan biologis itu ya dari mulai yang pertama itu tingkatan molekul DNA, ya tingkatan atom oksigen. Minggu lalu ada pertanyaan bahwa Bu, apakah tingkatan terkecil itu DNA? Ya, molekul atau atom. Kenapa sel? Ya, jadi tingkat terkecil suatu kehidupan tersebut memang yang paling penting dia memiliki molekul DNA, ya, atau sel organel yang pertama itu ya ini, ya, satu sel. Karena memang ada makhluk yang hanya memiliki nukleus saja, ya, seperti itu. Kemudian tingkatan sel topos baru tingkat jaringan, tingkat organ, ya, satu organ, ini lambung. Kemudian sistem organ, ya, sistem organ, misalnya sistem pencernaan. Kemudian tingkat organisme, baru ke tingkat yang lebih tinggi, populasi, komunitas, ekosistem. Nah, jadi jangan sampai pemahaman kita dibiaskan dengan bukannya Bu, unit terkecil itu adalah atom. Ya, tapi di sini yang Ibu maksud adalah struktur kehidupan. Kehidupan terkecil yaitu sel. Tapi kalau memang bagian terkecil dari makhluk hidup, dari suatu, ya, tingkatan yang paling kecil yaitu ya tingkatan atom tentunya. Ya. Berikutnya Ibu ada sebuah video ya yang mengungkapkan tentang betapa luar biasanya sel, ya. Jadi lihat baik-baik teman-teman di sini. Sungguh luar biasa tubuh kalian, ya, atau kita sebagai manusia. Ya, ini di hidung ada rongga vili. Ya, apa yang dibuatnya manusia? Jadi makanya ketika manusia merasakan rendah diri, ya, satu bagian tubuh itu terdiri dari miliaran sel, ya, yang membuat kehidupan seperti itu. Nah, ini ketika sel-sel berkomunikasi dan berkoordinasi, ya, banyak sekali bentuk dan jumlahnya, ya, seperti itu. Kemudian ini ketika membelah, kemudian dalam tubuh, ya, ada 100 triliun dari mereka, sangat banyak sekali, ya, dan membawa dalam nadi-nadi dalam suatu kehidupan, gitu ya. Ini sel darah, kemudian ada sel saraf, ya. Ini ketika sperma membuahi ovum, ya. Nah, ini peristiwa-peristiwa reaksi kimia yang terjadi, ya, ketika suatu protein akan disintesis. Kemudian, nah ini bagian ribosom ketika mensintesis protein. Kemudian ketika lisosom memakan sampah-sampah sel, ya, luar biasa ya. Mereka bekerja sama untuk melindungi dirinya sendiri,
saling berkoordinasi, satu tubuh. Membran sel tadi ya. Kemudian ini ya. Mari kita mengeksplor sel ya. Makanya benar sekali ketika mengapa kita harus tadi rendah diri ya? Karena memang kita manusia itu terdiri dari ribuan bahkan miliaran sel. Ya, dan mereka bekerja sama. Siapa yang mengatur? Siapa yang mengatur antara satu dan lainnya itu saling berkoordinasi. Kebayang ada salah satu keras aja dalam tubuh itu akan terjadi suatu miskomunikasi. Ya, makanya ketika kita punya motivasi atau semangat, kita sama dengan yang lain. Ya, kita sama dengan orang-orang sukses lain. Ya, sama tubuh memiliki sel-sel yang banyak. Hanya memang rangsangannya yang berbeda. Oke, jadi tetap semangat ya. Berikutnya ke sel. Sel merupakan fondasi dari semua organ. Nah, ini sel itu unit fondasi dari semua organisme sel hidup. Dari organisme hidup. Dasar struktur dan fungsi tubuh. Kemudian sel juga merupakan dan mampu melakukan proses-proses yang berhubungan dengan kehidupan. Jadi itu sel. Meskipun hanya satu sel. Ya, seperti itu. Nah, berdasarkan ada tidaknya inti, ada prokariot, ada eukariot. Nah, ini bisa dibedakan ya. Kalau untuk yang prokariot, biasanya di cyanophyta, alga biru, tidak punya inti, ya, tidak punya membran inti, dan yang dinamakan nukleolid, dinding selnya tersusun atas senyawa, ada peptidoglikan. Peptidoglikan inilah yang nantinya bisa membedakan antara bakteri gram negatif atau bakteri gram positif, ya, yang itu yang nantinya ketika kita belajar mikrobiologi ya, nanti akan bisa membedakan ini bakteri yang patogen, ada bakteri yang non patogen berdasarkan tadi gram negatif dan gram positif. Jadi memang tidak semua bakteri itu jahat ya, ada yang non patogen. Kemudian prokariot itu diameternya antara 1 sampai 10. Mengandung 4 subunit RNA, kemudian susunan kromosomnya 8T itu ya. Kalau untuk eukariot misalnya tumbuhan dan hewan memiliki inti sel yang dibatasi oleh membran inti dan dinamakan nukleus. Membran selnya tersusun atas senyawa lipoprotein, sisi tengahnya berupa fosfolipid, diameternya 10-100 mikron, mengandung banyak subunit RNA polimerase, susunan kromosomnya linier. Nah, itu ya. Jadi ada tidaknya inti, ada prokariot, ada eukariot. Nah, ini gambaran umum bakteri. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa memang bakteri itu tadi yang sirkuler 8T ini ya bagiannya. Kemudian ada flagel untuk bakteri, ada plasmid materi DNA-nya ya. Kemudian kalau yang berkapsul ada kapsulnya, ada sitoplasma. Kemudian ada ribosom untuk organelnya ya. Ada dinding sel, ada plasma membran, hanya tidak memiliki membran inti ya. Kemudian ada dinding sel sama ya, seperti itu. Oke, nah ini beberapa dari prokariot ya, secara spesifik ya untuk proses metabolisme ya, fungsi metabolisme yaitu ini respirasi membran untuk yang prokariot aerobik atau yang memerlukan oksigen. Nah, fotosintesis prokariot, nah ini punya adanya tilakoid membran. Beberapa prokariot dari endospora ini memiliki endospor, sehingga memang dia bisa hiber, maksudnya
dia terlindungi ya, berkapsul endospor. Nah, berikutnya ini ya, kalau di sel hewan, tadi sel bakteri ya, sel hewan. Nah, ini ada mitokondria, ada flagel di sel hewan juga, dan ada nukleus ya, ada inti dan membran inti, Kemudian ada RE kasar karena ditempeli oleh ribosom. Kemudian ada plasma membran. Ada retikulum endoplasma halus, tidak ditempeli. Kemudian ada aparatus Golgi, lisosom, mikrotubul, mikrofilamen, sentriol, dan peroksisom. Ya, semak penetral racun. Berikutnya kalau di sel tumbuhan, itu yang membedakan adalah adanya dinding sel. Sehingga pada tumbuhan itu lebih kaku dibanding hewan atau kita manusia. Dan tidak mobile. Diam kan ya tumbuhan. Karena memang tumbuhan juga punya sifat bisa membuat makanan sendiri. Ya. Mohon maaf ya. Baterainya habis. Oke. Nah, kemudian tadi sampai mana? Autotrof ya untuk tumbuhan sehingga bisa membuat makanan sendiri. Jadi tumbuhan tidak harus jalan-jalan, dia diam ya. Dia diam di tempat sehingga bagaimana caranya untuk melindungi diri ketika diam di tempat ya, dia punya dinding sel, dia kaku ya. Seperti beda halnya dengan kita. Kita manusia tidak memiliki dinding sel. Oke, berikutnya sama dengan organ-organ lainnya, hanya memang di tumbuhan itu dia punya vakuola. Vakuola bisa sebagai cadangan. Berikutnya, nah, secara anatomis kita ingat saja bahwa sel dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama selaput plasma, yang terdiri dari membran plasma maupun plasma lemma. Kemudian ada inti sel, nukleus, ada sitoplasma. Nah, selaput plasma ini yang pelindung ya, pembungkus, sama fungsinya ketika di tumbuhan ada dinding sel gitu ya. Itu terdiri dari protein, hidrofilik ya, hidrofilik zone. Ini hidrofobik, ini yang takut fobia air, ini hidrofilik yang suka air ya. Nah, karena memang tubuh kita terdiri dari air, hampir tubuh kita itu air ya. Jadi makanya permukaan atas dan permukaan bawah sel itu ya, membran itu dia hidrofilik. Tapi untuk bagian tengahnya, di dalamnya itu yang hidrofobik. Ya, takut air. Nah, ini terdiri dari fosfolipid, yang ini fosfat, lipid bilayer karena ada 2 lapis. Kemudian ada hidrofonik, ini hidrofonik, dan ini hidrofobik. Ya, seperti itu. Fungsi dari selaput plasma, tempat transportasi atau lalu lintas molekul. Jadi keluar masuknya, pintunya ya. Ada transport pasif, berpindah molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah, tidak perlu energi, contohnya difusi dan osmosis. Difusi ada osmosis. Nah, ini difusi sederhana, misalnya kita melarutkan gula ya. Gula masuk, larut, kemudian molekul dari gula itu menyebar di air, makanya kenapa manis ya. Sama berikutnya ada osmosis. Kalau tadi difusi misalnya juga kita menyemprotkan minyak wangi di ruangan, berarti dari yang tadinya padat ke yang lebih longgar gitu, sehingga di ruangan tersebut wangi, yaitu difusi. Berikutnya ini untuk osmosis ya. Osmosis itu nanti dibagi 3, ada hipertoni ya. Ada hipertoni, ada isotoni, ada hipotoni. Nah, ini untuk di sel hewan ya. Hipertonik berarti air keluar dari sel. Misalnya pada sel darah merah ya. Sel mengkerut, krenasi. Jadi ketika sel darah merah dicelupkan di hipertonik ya, atau air garam, air gula, nah dia akan mengkerut atau krenasi.
Ketika di sama ya, di konsentrasi yang sama, itu isotonik, di larutan isotonik ya, itu sel darah normal. Kemudian hipotonik misalnya ke air ya, masuk ke dalam air, akhirnya masuk ke sel darah, kemudian membengkak dan pecah. Ya, berbeda dengan di sel tumbuhan. Sel tumbuhan ketika di hipertonik, ditetesi larutan garam, larutan gula, itu dia akan plasmolisis. Dinding selnya lepas, ya, dinding sel lepas. Kalau di isotonik normal, kalau di lautan hipotonik air akan masuk ke dalam tapi tidak pecah. Ya, berbeda halnya dengan di hewan. Kalau di sini ada dinding sel. Ya, tapi tetap saja kalau di larutan hipertonik dia akan plasmolisis, lepas dinding selnya. Ya. Berikutnya transfer aktif, itu untuk transfer Na plus keluar dan K plus ke dalam. Nah, ini juga nanti sangat erat kaitannya transfer aktif ini dengan sintesis atau nanti kaitannya dengan metabolisme. Seperti itu ya. Nanti ada ADP, adenosin difosfat, dan sebagainya. Itu kaitannya dengan metabolisme. Nah, yang pertama dinding sel ya yang termasuk ke dalam membran. Tadi ya, ada dinding sel. Dinding sel itu dia terdiri dari pektin, lamela tengah, dinding selnya, kemudian ada membran plasma. Ya. Kemudian ada vakuola, cadangan makanan, ada nukleus inti ya, ini kalau di tumbuhan ya lamela tengah, sitoplasma, dinding sel, plasmodesmata. Jadi ada, meskipun dia punya dinding sel, dia punya ruang untuk saling komunikasi ya, namanya plasmodesmata yang menghubungkan antara sel satu dengan sel lain pada tumbuhan. Nah, yang kedua, komponen sel, ya yang penting adanya inti sel atau nukleus. Nah, inti sel itu dia ada pori-pori, ada anak inti atau nukleolus, ada pori. Kemudian ada membran dalam, membran luar, nukleoplasma. Ingat, plasma itu cairan inti, ya. Fungsinya memang untuk pengendali proses seluler. Ya, kemudian ini berikutnya. Nah, berikutnya yang ketiga ada sitoplasma dan organel sel. Sit itu kan sit dari kata sel, plasma itu cairan, berarti cairan sel, dan padatan. Padatannya berupa organel sel. Jadi hampir 90% penyusun dari sitoplasma adalah air dan padatannya berupa organel. Nah, ini ya yang pertama organelnya ada Re, ya. Ada Re kasar, Re halus, fungsinya sintesis protein di sini, ya. Itu kaitan sekali dengan metabolisme, ya, sintesis karbohidrat, kalsium, detoksifikasi obat-obatan dan sebagainya. Nah, ini kenapa dikatakan kasar? Karena memang dia ditempeli oleh ribosom. Beda halnya dengan yang halus, tidak ditempeli oleh ribosom. Berikutnya ribosom ya, apa sih ribosom? Bentuknya bulat, tadi ya terdiri dari 2 partikel besar dan kecil. Ada subunit S ya, yang besar, ada yang kecil bawahnya, melekat sepanjang Re. Ya, fungsinya tempat sintesis protein. Kemudian mitokondria ini adalah the power of host ya. Dia sebagai pusat respirasi seluler, jadi sel juga melakukan pernapasan ya atau respirasi di sini memang yang dia akan menghasilkan banyak energi ya atau ATP, tergantung yang aerob dan anaerob. Kalau yang aerob nanti berapa ATP yang dihasilkan, biasanya aerob itu lebih banyak dibandingkan yang anaerob ya, yang tidak butuh oksigen. Nah, di sel sperma juga ada mitokondria di daerah leher ini. Makanya kenapa sperma bisa bergerak aktif atau motil? Karena dia memiliki tambahan energi yang dihasilkan oleh mitokondria. Seperti itu, ya. Berikutnya, ya. Ini lisosom, ya, enzim pencernaan tadi memfagosit
sampah-sampah, ya, sampah-sampah dalam artian yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Seperti itu di fagositosis untuk yang padat, kalau pinositosis untuk yang cair. Ya, fagots memakan, pino meminum cairan, ya. Berikutnya ada badan Golgi, ya, sebagai alat sekresi ya. Kalau di sel itu sekresi karena memang dia mengeluarkan tapi dibutuhkan kembali, beda dengan ekskresi. Kalau ekskresi itu ya dikeluarkan, tidak dibutuhkan kembali gitu ya. Kalau memang di sel alat sekresi, ya, itu dia mengeluarkan suatu zat tapi dibutuhkan kembali oleh tubuh. Nah ini ya, berikutnya fungsi badan Golgi banyak ya. Untuk sekresi membentuk dinding sel tumbuhan, bentuk akrosom pada spermatozoa, ya, akrosom yang untuk menembus ovum, ya, modifikasi protein, kemudian untuk membentuk lisosom. Jadi lisosom itu tadi kan ini ya, si badan Golgi itu kan dia sebagai alat sekresi. Tadi sama sekresi untuk membentuk lisosom. Kemudian ada lagi plastida tumbuhan ya. Plastida itu ada leukoplast, ada kloroplas, ada kromoplas. Bedakan ya, kalau leukoplast berarti putih, ya, leukemia, leukosit, ya. Plastida putih menyimpan cadangan makanan. Contohnya berupa minyak dan ada yang berupa amilum, ya. Pada kloroplas itu plastida yang umumnya berwarna hijau, ya. Kemudian ada kromoplas, mengandung karotin, kuning jingga dan merah. Misalnya pada bunga masak, buah masak, dan daun yang akan gugur. Nah ini bagian dari stoma ya. Kemudian ada vakuola atau rongga sel. Nah selaput pembatas disebut tonoplas ya, pembatas saluran berisi garam organik ini ya. Kemudian fungsi vakuola memberi tekanan osmotik, penyimpanan hasil sintesa berupa glikogen, mengadakan sirkulasi dalam jam. Nah, ini sentriol ya. Ada sentrosom berisi 2 buah sentriol. Jadi kalau 1 itu sentriol, kalau 2 itu sentrosom. Dan ini memang hanya dimiliki oleh sel hewan, di tumbuhan tidak ya. Kemudian untuk pembelahan biasanya ya. Peroksisom. Nah, enzim katalase juga berfungsi dalam metabolisme lemak dan fotorespirasi. Peroksisom terdapat pada metabolisme lemak, sel-sel hati ya di sini karena hati sebagai penetralisi racun. Kalau di tumbuhan itu di biji dan daun yang melakukan fotorespirasi. Kemudian ada sitoskeleton atau rangkanya sel ya. Jadi memang tadi bukan hanya tubuh manusia yang memiliki rangka sehingga kokoh, di sel juga punya yang namanya sitoskeleton ya. Berikutnya ini yang membedakan antara sel hewan dan tumbuhan. Dinding sel di hewan tidak ada, tumbuhan ada. Kloroplas, hewan tidak ada, tumbuhan ada. Sentriol, hewan ada, tumbuhan tidak ada. Lisosom, ya, ternyata tidak dimiliki oleh tumbuhan. Vakuola, di hewan juga ada vakuola, tapi kecil-kecil dan banyak, sedangkan di tumbuhan itu besar atau sedikit. Ada plasmodesmata, kalau di hewan itu tidak ada karena memang dia tidak memiliki dinding sel sehingga komunikasi selnya melalui membran. Ya. Ada, kemudian timbunan zat makanan, hewan itu lemak atau glikogen sehingga yang menumpuk itu ya bisa membuat hewan itu lebih besar atau manusia lebih gemuk dan sebagainya, itu karena ada timbunan lemak atau glikogen. Berbeda halnya dengan di tumbuhan yang memiliki amilum atau pati. Nah itu ini perbandingannya ya tadi. Berikutnya dasar sintesis protein, struktur tingkatan protein ya. Nah ini nanti yang akan dibahas, sebenarnya ini lebih ke tingkat molekuler yang lebih dalam lagi ya, di biosel nanti bisa ditelaah kembali terkait struktur protein untuk sintesis ataupun di biologi kimia ya. Nah ini pada intinya adalah memang
DNA, RNA, protein, ini ratunya di dalam tubuh itu ya protein. Karena memang ini ya, di dalam protein itu makanya memang ketika melakukan diet juga ya, diet pengaturan pola makan itu yang tidak boleh terlewatkan adalah mengkonsumsi protein. Diet gula bisa, karbohidrat, tapi kalau diet protein itu berbahaya, maksudnya. Tapi kecuali kalau ada kelainan tertentu ya, ada alergi dan sebagainya, itu kasus tertentu. Pada umumnya kebiasaan orang memang kalaupun mau diet ya mengurangi porsi karbohidrat, tapi protein tetap yang dibanyakan karena nanti sangat berkaitan dengan sintesis ya. Pada sel eukariot, DNA dan nukleus memprogram produksi protein dalam sitoplasma dengan cara sintesis RNA, kemudian memberikan ikatan dengan ribosom, ya. Kemudian nanti pesan genetik diterjemahkan menjadi suatu polipeptida dengan urutan asam amino. Nah ini ya, ribosom, kemudian polipeptida protein, kemudian nanti disampaikan ya di ini pergerakan RNA ke dalam sitoplasma dari polinukleus. Ini sintesis protein. Itu mungkin, nah ini bisa sebagai latihan ya, nanti diingat kembali bagian-bagian di hewan, nanti di tumbuhan. Nomor 1 apa? Ayo. Iya benar, ini mitokondria. Yang nomor 2 ya flagel ya, dan seterusnya. Silakan untuk diingat-ingat kembali ya. Ini apa, bagiannya apa, misalnya ini di bagian sitoskeleton, kemudian ada yang namanya tadi sentrosom, 2 sentriol dan sebagainya. Ini bagian dari nukleus. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan terkait dasar-dasar sel ya, struktur tingkatan sel dasarnya, karena kita di biologi umum. Untuk nanti lebih lebih detailnya bisa di mata kuliah yang tingkatan lebih tinggi. Baik, untuk diskusi atau forum bisa Ibu buka ya. Silahkan nanti kalian atau kita melakukan proses tanya jawab di forum diskusi yang ada di INAUS ya. Semoga kalian bisa mengakses laman INAUS. Oke, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.